Menjelang laga melawan Jepang dan Cina, fans Vietnam mengolok Indonesia habis-habisan. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Kalau ketemu Cina menang, tapi sama Jepang pasti kalah. Percayalah, setelah menyelesaikan babak kualifikasi, Indonesia masih menempati peringkat terakhir negara tersebut. Kemungkinan menang melawan Cina bagus, tapi Jepang sulit. Akibat proses naturalisasi, Indonesia belum pasti menang melawan Thailand. Tentara LNDO Belanda ini hanya setara dengan Suriah. Suriah juga kalah telak 0-5 dari Jepang. Generasi muda Indonesia murni domestik saat ini dan masa depan akan hilang ketika Indonesia berkomitmen selamanya untuk naturalisasi Belanda di level timnas. Jadi, mari kita bertanya, berapa tempat yang dimiliki Indonesia murni domestik di timnas? Bisakah saya mendapatkan tempat di bangku cadangan seluruh Belanda ini? Beritahu Jepang untuk diam, beri mereka dorongan untuk menang, lebih optimis kepada tuan rumah. Hampir 300 juta masyarakat Indonesia bergantung pada naturalisasi hampir 20 pemain naturalisasi Belanda. Skuad yang berasimilasi dengan Belanda dan stad pelatih Belanda ini lebih dari mampu untuk melaju ke Piala Dunia dengan mudah. Kalau tidak bisa ke Piala Dunia dengan skuad Belanda ini, sungguh memalukan Indonesia. Anda pasti akan diolok-olok oleh seluruh Asia dan dunia karena tim asal Belanda ini, Indonesia. Setiap kali Anda menang dan menang, rasanya seperti Anda akan kalah di pertandingan berikutnya. Seperti ketika ada rangkaian beberapa pertandingan pertama tanpa kalah hingga pertandingan melawan Cina, dia pikir itu akan mudah, tetapi dia kalah dari Cina. Setelah menang, pertandingan berikutnya Arab kalah dari Australia dengan selisih 5 gol. Baru saja meraih kemenangan, terus berkokok, dan seolah mengetahui hasil pertandingan selanjutnya. Meski hanya bertemu Cina di kandang sendiri, ia tidak akan bisa buka mulut melawan Cina untuk apa memikirkan laga tandang melawan Jepang. Jepang hanya menggunakan formasi kedua, menang. Tiongkok berada dalam jangkauan. Jika Jepang cukup beruntung, maka negaranya akan miskin. Nhat telah melepaskannya. Indonesia yakin dirinya yang terkuat di ASEAN, sehingga selalu dikatakan demikian. Terakhir kali mereka bertemu Tiongkok, yang dianggap sebagai yang terlemah di grup, mereka kalah memalukan 1-2. Melawan Australia dalam krisis, mereka kalah 1-5. Namun tetap saja berceloteh dan bertele-tele. Indonesia hanya mengalahkan Vietnam di semifinal SEA Games 2023 dengan sisa 10 pemain, sedangkan Vietnam punya 11 pemain di Stadion Maidin, masih tertinggal jauh dari pemenang Uzbekistan hanya 8, Uni Emirat Arab dengan 11 pemain. Saya turut prihatin dengan sepak bola Indonesia, timnasnya kebanyakan pemain asing naturalisasi. Tentu saja, setiap tim negara memiliki pemain naturalisasi, tetapi hanya memainkan 1/4 pemain dalam satu pertandingan masih dapat diterima. Di sini, penduduk asli Indonesia tidak tahu cara bermain sepak bola. Memalukan bagi seluruh negara. Indonesia bisa mengalahkan Cina di kandang sendiri di Gelora Bung Karno, tapi mereka tidak bisa mengalahkan Jepang di kandang Saitama. Tentara LNDO Belanda ini hanya setara dengan Suriah. Para pemain Indonesia sedang dalam performa yang sangat buruk, jujur saja, termasuk pemain pengganti dan starter, kecuali pemain dari Copenhagen yang baik-baik saja. Kemenangan atas Tiongkok sudah dekat. Dengan Jepang sudah kehabisan motivasi, sehingga mereka tidak akan menghitung untuk mendapatkan poin di depan Jepang. Peluang mereka untuk berpartisipasi di Piala Dunia ada. Mengenai strategi Vietnam, saya tidak melihat ada yang jelas. Menjadi warga negara yang dinaturalisasi saja tidak cukup. Sebagai komentator An Kwan, itu bagus. Mengapa Anda tidak puas dengan pengumuman tersebut? 2 kali saya harus mematikan layar karena mendengar guntur menghantam langit. Federasi VFF dan Tuan Kim juga mengatakan bahwa strategi Vietnam yang akan datang adalah memasukkan pemain luar negeri Vietnam ke tim nasional dan kelompok tertentu. Itu akan menimbulkan masalah mereka sendiri dengan bermain melawan pemain luar negeri Vietnam. Mungkin Indonesia ada di Cina dan Jepang sedang bermimpi. Jika mereka memenangkan 2 pertandingan ini, orang India akan mendapatkan uang dan uang, tetapi
Jika mereka kalah dalam 2 pertandingan ini, maka biasanya pasangan yang lemah atau gay hanya membiarkan botnya bergetar dengan Jepang, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Indonesia ketinggalan di pertandingan Australia, tapi tetap kalah. Pertandingan Bahrain menyebabkan kemenangan. Hanya ada 1 gol, tapi sangat menyebalkan. Kalau ngomong sih netizen Indonesia egois. Kalau nggak ngomong iri. Menang lawan Cina dan imbang melawan Jepang itu bagus, Belanda B. Saya sudah menantikan hari di mana Vietnam bertemu dengan tentara LNDO asal Belanda ini selamanya. Indonesia tidak boleh subjektif karena jika Cina memenangkan 2 laga terakhir, menjelang laga melawan Jepang juga akan tersingkir.